Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Widya Rahman dari Fakultas Teknik Universitas Jember. Mungkin sebelumnya Bapak bisa perkenalan dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Muntazam. Jabatan saya di sini koordinator lapangan, yaitu komandan lapangan, bisa diartikan danrum, ya. Jadi di kubu satuan itu ada komandan satuan, wakil komandan satuan, dibantu dengan 4 personil danrum yang untuk mengatasi di sektor lapangan terkait masalah itu. Jadi langsung saja ya Bapak, untuk pertanyaannya yang pertama, bagaimana pendapat Bapak terkait penegakan hukum yang di Indonesia ini? Terkait penegakan hukum yang di Indonesia, yang terjadi di Indonesia sendiri, penegakan hukum saya kira tidak adil, karena ketidakadilan itu tidak meratanya hukum yang ada di Indonesia terkait masalah personal orangnya. Suatu contoh, dari hukum yang dialami pejabat ke hukum yang dialami rakyat jelata biasa. Nah, ketika kita dibenturkan masalah hukum yang terjadi di Indonesia itu, kenapa kok saya bilang tidak merata atau tidak adil, atau tidak berjalan dengan sempurna? Karena hukum di Indonesia masih tergolong bisa tebang pilih. Apabila kita dibenturkan oleh masyarakat, seorang pejabat atau orang yang beruang dan dibenturkan pada orang yang tidak beruang, itu hukum di Indonesia relatif bisa dibeli. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Bapak mengenai penegakan hukum di Indonesia ini? Apakah sudah terlaksana dengan baik dan apa alasannya? Belum terlaksana baik, karena di lapangan sendiri yang terjadi seperti itu, tidak meratanya antara orang pejabat, rakyat jelata, dan seperti hukum yang terjadi di Indonesia ini lebih ringan yang dibuat oleh pejabat sendiri, dan yang berat rakyat jelata sendiri yang kita alami di lapangan, istilahnya maksudnya itu yang kita alami di setiap harinya ini, sehari-harinya. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Bapak mengenai diperlukannya hukum di Indonesia ini? Kayak perlukah hukum yang perlu, karena tanpa penegakan hukum di Indonesia, ibarat negara tidak punya aturan. Jadi harus ada penegakan hukum, yang salah harus mengakui salah, yang benar harus tetap ditegakkan. Dan menurut pendapat Bapak ini tentang penegakan hukum di Indonesia ini, tantangannya apa sih Pak? Tantangannya ya dari si penegak hukum sendiri, bisa berbuat adil dan bijak untuk memutuskan suatu misal permasalahan yang terjadi setiap hari. Misalnya suatu contoh, ada kasus, bisa bilang benar apabila memang tidak salah, bisa bilang salah apabila memang salah. Begitu aja. Oke. Dan ini untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak ini peran masyarakat atau terutama mahasiswa ini Bapak dalam penegakan hukum ini apa? Peran dalam penegakan hukum mahasiswa, bisa kita artikan mahasiswa harus turut mendukung dan menyosialisasikan suatu hukum yang ada di Indonesia agar masyarakat bisa
bisa mengikuti dan melaksanakan, mematuhi sebagai penegak hukum itu sendiri. Jadi mahasiswa turut andil dalam menyosialisasikan apa itu hukum yang sudah kita terima dan kita laksanakan di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Widya Rahman dari Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini langsung saya, mungkin Bapak bisa perkenalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah datang dari Fakultas Teknik Jember ya. Datang ke Polsek ya, selalu untuk jalin silaturahmi, komunikasi, kolaborasi ya. Jadi untuk kepentingan sistem pembelajaran, pendidikan untuk pengetahuan dari sampean dari siswa. Oke, dengan saya terima dengan baik. Terima kasih sudah bisa hadir, nanti kita selalu saling komunikasi, koordinasi untuk saling mengisi ya. Monggo lanjut. Terima kasih Bapak. Langsung saja ya Bapak ke pertanyaan pertama. Yakni bagaimana pendapat Bapak terkait penegakan hukum di Indonesia ini? Ya, alhamdulillah kalau menurut saya substansi masalah penegakan hukum itu sementara dapat berjalan dengan baik dan perlu memang pembenahan. Dalam hal ini kalau memang cara pelayanannya dengan baik terhadap apa yang terjadi masalah penegakan hukum itu tergantung dengan penilaian. Seandainya dari aparat atau penegakan hukum ini melayani dengan baik dan tuntas perkara-perkara atau pengaduan yang disampaikan kepada penegak hukum, kalau memang sudah terlaksana otomatis kan sudah merasa puas. Seandainya tidak selesai atau belum selesai itu masih ada ganjalan dan perlu memang cepat segera diselesaikan secepatnya agar pelayanan masyarakat dan kami sampai bisa merasa puas ya. Jadi perlu memang kalau memang menurut panjenengan pelayanannya memang belum maksimal, itu bisa dikatakan sampai merasa kurang puas. Tapi perlulah itu diperlukan antara dari pihak UNED atau dari pihak penegakan hukum saling mengisi di situ. Ya, apa caranya untuk penegakan hukum ini dengan terlaksana dengan profesional dengan baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai penegakan hukum di Indonesia ini? Apakah sudah baik dan apa alasannya gitu Bapak? Ya, kalau menurut saya ini sudah baik. Memang semua stakeholder para penegak hukum memang selama ini berupaya semaksimal mungkin untuk pelayanan yang terbaik supaya penegakan hukum ini di Indonesia bisa baik ke depannya. Yang saya ini sudah baik, ke depan sudah baik. Walaupun saat ini mungkin masih ada kerikil-kerikil kecil yang memang ada yang merasa belum puas ya. Tapi dari penegak hukum menurut saya itu perlu selalu ada pembenahan guna kepentingan nanti penegakan hukum yang dari sekarang hingga ke depannya nanti supaya tidak ada lagi masyarakat kok nggak ada layanan puas. Sebisa mungkin kita memberikan pelayanan bahwa masyarakat yang kita layani itu dengan jawaban merasa puas terhadap pelayanan para penegak hukum. Saya rasa itu. Oke, untuk yang pertanyaan ketiga ini Bapak, selaku lembaga penegak hukum ini, upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia? Kalau menurut saya sebagai penegak hukum kebetulan di bagian kepolisian ya, sangat diperlukan kayak pembentukan karakter atau pendidikan khusus ya, atau pelatihan tentang hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama. Terus yang kedua, pembentukan sumber daya manusia. Jadi SDM manusia
diupayakan, dikedepankan supaya bisa paham ini loh, kalau hukum Indonesia dengan kalau ada permasalahan atau kesalahan ada bagian-bagiannya, di situ ada macam-macam, di situ ada juga hukum pidana atau perdata ya, jadi itu ada jenis-jenisnya, jadi perlu ada namanya pemahaman terhadap masyarakat atau nanti kerjasama dengan instansi terkait. Terus menurut saya yang ketiga, dalam praktek-praktek penegakan hukum lebih diberatkan kepada pelayanan yang baik ya. Baik maksud dalam arti si penegak hukum, para penegak hukum seharusnya memberikan pelayanan, tidak boleh atau dan jangan sekali untuk memihak ya, harusnya kalau bisa menengahi, tidak boleh memihak, oh saya harus memihak si A, si B. Nah, itu nanti ada sendiri, nanti ada sendiri bagian kalau emang ada konsultasi, nanti ada emang ya, kalau emang pengacara bagiannya pengacara, oh saya bela memihak klaim saya umpamanya, itu memang sudah ada aturan, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk secara umum penegakan hukum, demi penegakan hukum ya memang tidak boleh memihak, harus di tengah-tengah penegak hukum, melayani antara kedua pihak atau yang terkait di dalamnya. Terus ada lagi contoh tadi, yang keempat itu kayak memberikan bantuan hukum. Nah, bantuan hukum nanti juga diatur. Memberikan bantuan hukum, umpamanya si A ini mempunyai permasalahan, beri bantuan, nanti dibantu oleh siapa? Boleh ada hukum kepada siapa? Itu ada berhak. Ada lembaga bantuan hukum di sini, ada kayak avokat, ya, misalnya nanti pengacara, nanti itu dibantu sama mereka diselesaikan. Nanti kerjasama sebisa mungkin, kalau memang perkara bisa selesaikan, kalau memang tidak selesai, jadi bisa diproses lanjut hingga ke peradilan. Nah, terus dari keempat tadi yang sampaikan itu, seandainya merasa memang pelayanan, merasa oh saya puas dengan pelayanan penegak hukum, itu kan perlu aparat penegak hukum kan perlu diapresiasi kalau emang itu hal yang sudah profesional dia dan baik pelayanannya, terus yang dilayani sudah merasa puas dengan pelayanan dari penegak hukum, ya patut juga dikasih kayak berupa reward ya. Ya. Seandainya mungkin dia enggak profesional, tidak jalani hukum secara baik, itu dikasih punishment gitu. Jadi mohon kerjasamanya antara masyarakat, mahasiswa itu dengan jernih untuk menilai. Seandainya itu sudah penilaian memang sudah menurut dari masyarakat atau dengan dari pihak mahasiswa, itu penegakannya bagus, kan perlu diapresiasi secara personil atau secara kelembagaan. Ya, rata itu kalau ini untuk pertanyaan yang keempat, Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia? Kalau untuk tantangan saya rasa memang lebih banyak yang substansi ya, jadi materi-materi perundang-undangan jika ada yang diperbaiki membuat istilahnya yang mudah memberikan pemahaman atau hukum yang kira-kira bisa diterima di tengah-tengah masyarakat ya. Terus atau menurut saya ada, kalau emang tantangan di situ ada aparat yang tidak profesional ya, ini kan sebuah tantangan juga. Nanti lambat laun perlu jadi sumber daya manusia yang ada di masing-masing yang sebagai penegak hukum itu selalu diberi pelatihan, selalu diberi ilmu-ilmu hukum, setiap perkembangan hukum yang baru harus cepat menyesuaikan di tengah-tengah masyarakat ya. Memang masih banyak perlu partisipasi memang ya. Dan sepertinya itu harus selalu
Jadi penegak hukum selalu memberikan penyuluhan, memberikan pemahaman tentang hukum, biar masyarakat itu tahu apa artinya atau pentingnya hukum di Indonesia. Kasihan kalau masyarakat kalau nggak ngerti, nggak paham kan ya. Nanti takutnya main hakim sendiri, padahal ada risiko, ada sanksinya. Kalau mereka paham kan bisa nanti menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Ini sementara itu. Untuk pertanyaan terakhir ini Bapak, sebagai penutup juga, dan menurut Bapak apa peran masyarakat atau mahasiswa nih dalam penegakan hukum? Menurut saya peran yang paling penting masyarakat dan mahasiswa sebenarnya juga terhadap instansi atau aparat penegak hukum ya, itu selalu komunikasi ya, menjaga kedekatan emosional. Jadi selalu kolaborasi, saling mengisi di situ. Jadi kita lihat di teman-teman masyarakat, oh ini butuh penegakan hukum, oh ini butuh apa penyuluhan, biar pemahaman tentang hukum masyarakat dan masyarakat dia tahu. Mari kita saling mengisi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jadi menciptakan suasana penegakan hukum ini yang bisa diterima oleh masyarakat rakyat umum. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya, dan terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan ini. Sementara itu dapat saya sampaikan, nanti bisa selalu disambung lagi jika ada yang perlu dikomunikasikan. Saya siap untuk dikomunikasikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.